Hai Kofren, soal ini membahas tentang cahaya. Diketahui sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, maka kita diminta untuk menentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, sifat bayangan, dan gambar jalannya sinar. Sebelumnya kita ketahui bahwa cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus dinyatakan oleh persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana F merupakan jarak fokus cermin, S merupakan jarak benda, S aksen merupakan jarak bayangan. Dalam menggunakan persamaan tersebut, ada sejumlah aturan tanda berikut. Untuk cermin cekung, F bertanda positif. Sedangkan untuk cermin cembung, F bertanda negatif. Kemudian, jarak benda, S, bertanda positif untuk benda nyata di depan cermin dan bertanda negatif untuk benda maya di belakang cermin. Jarak bayangan S aksen bertanda positif untuk bayangan nyata di depan cermin dan bertanda negatif untuk bayangan maya di belakang cermin. Sehingga 1/S aksen sama dengan 1/F min 1/S. 1/S aksen sama dengan 1/2 min 1/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 1/S aksen sama dengan 2/4 min 1/4. Maka 1/S aksen sama dengan 1/4. S aksen sama dengan 4 cm. Karena S aksen bertanda positif, maka bayangannya bersifat nyata. Selanjutnya, pembesaran bayangan pada cermin dapat ditentukan menggunakan persamaan M sama dengan nilai mutlak S aksen per S, di mana M merupakan perbesaran bayangan, S aksen merupakan jarak bayangan, S merupakan jarak benda. Sehingga perbesarannya adalah M sama dengan nilai mutlak 4/4, yaitu 1 kali. Sehingga bayangannya bersifat sama besar, karena M bernilai sama dengan 1. Selain itu, perbesaran bayangan pada cermin juga dapat ditentukan menggunakan persamaan M sama dengan nilai mutlak H aksen per H, di mana H aksen merupakan tinggi bayangan, H merupakan tinggi benda. Sehingga nilai mutlak H aksen sama dengan M dikali nilai mutlak H. Maka H aksen sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 cm. Selanjutnya, pada cermin cekung terdapat beberapa titik penting, yaitu titik O merupakan titik pusat optik, titik F merupakan titik fokus, R merupakan titik pusat kelengkungan yang panjangnya 2 kali panjang jarak fokus ke titik pusat optik. Sifat bayangan yang dibentuk atau dihasilkan oleh cermin cekung bergantung pada posisi bendanya. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat digambarkan oleh sinar-sinar istimewa. Sinar pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Sinar kedua yaitu sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. Sinar ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama pada saat datang. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung merupakan perpotongan dari sinar-sinar pantul atau perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Apabila bayangannya merupakan perpotongan dari sinar-sinar pantul, maka bayangannya bersifat nyata. Sedangkan apabila bayangannya merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul, maka bayangannya bersifat maya. Untuk menentukan bayangan oleh cermin cekung, diperlukan sekurang-kurangnya 2 berkas sinar istimewa. Pada gambar ini hanya digunakan 2 sinar istimewa, yaitu sinar pertama dan kedua.
Karena bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung merupakan perpotongan dari sinar-sinar pantul, maka bayangannya bersifat nyata. Selain itu, bersifat terbalik dan sama besar. Bersifat nyata karena bayangan berada di depan cermin, bersifat terbalik karena bayangan tidak sejajar dengan benda, dan bersifat sama besar karena jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, atau karena tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Sehingga didapat jawabannya adalah jarak bayangan S aksen sama dengan 4 cm, perbesaran M sama dengan 1 kali, tinggi bayangan H aksen sama dengan 1 cm, sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar, dan gambar jalannya sinar ditunjukkan oleh gambar berikut. Sampai jumpa di soal selanjutnya.